Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Berjumpa kembali kita dalam perspektif bicara jernih di tengah perbedaan. Pemirsa, kalau kita baca data hari ini terkait dengan angka pernikahan anak, Kalimantan Selatan masih berada dalam posisi 10 besar secara nasional. Ini tentu menjadi sebuah perhatian serius harusnya atau menjadi kecemasan dan menjadi warning bagi kita bersama soal bagaimana angka pernikahan anak ini. Karena kalau kita baca misalnya, data tahun 2024 Kalimantan Selatan berada di angka 8,74, sedikit turun dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya. Nah, sementara kalau kita bicara terkait dengan angka pernikahan anak, ini tentu dia akan berkelindan lagi dengan persoalan-persoalan berikutnya. Ada soal bagaimana angka harapan ibu dan anak, bagaimana angka kematian ibu dan anak yang juga di Kalimantan Selatan masih menjadi bagian persoalan serius. Karena ini tentu lagi-lagi akan berkontribusi besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia atau EPM Kalimantan Selatan. Itu yang akan kita bahas soal angka pernikahan anak di Kalimantan Selatan. Dalam perspektif kali ini sudah hadir 3 orang narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Satria MPD, Kepala SMK Negeri 1 Binuang, Kabupaten Tapin. Assalamualaikum Bu Satria. Waalaikumsalam. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Satria. Kemudian juga hadir Ibu Hudan Nur, Direktur Program Bahasa Ibu Wiki Kalimantan. Assalamualaikum Bu Hudan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik juga hari ini? Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Hudan. Kemudian juga hadir Ibu Rahmatur Rabbaniyah SHMM, Sekretaris Pengadilan Agama Martapura kelas 1A. Assalamualaikum Bu Rahma. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih juga sudah hadir di studio kami dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Seperti biasa, bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau komentar bisa melalui chat di live YouTube TVRI Kalimantan Selatan. Pertama saya ke Bu Rahma. Bu, kalau kita membaca angka Kalimantan Selatan hari ini secara umum, ini kan masih berada di 10 besar angka pernikahan anak secara nasional. Tentu ini sesuatu yang kemudian mencemaskan kita bersama. Karena ini tentu akan berdampak pada persoalan-persoalan ikutan lainnya. Nah, kaitan dengan pengadilan agama biasanya kan soal ketika orang akan melakukan pernikahan, tetapi kemudian dalam ketentuan batas undang-undang hari ini kan 19 tahun ya Bu ya? Iya, 19 tahun minimal, maka ketika itu tidak terpenuhi maka ada yang namanya mengajukan dispensasi. Nah, di pengadilan kelas 1A Martapura sendiri sepanjang tahun, sekarang kita 2026, 2025 saja misalnya, kalau kita baca data, kalau kita simak data seperti apa Bu Rahma? Oke, terima kasih. Jadi mungkin sedikit saya menjelaskan dulu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, peradilan agama ini kan memang diberi kewenangan untuk mengurusi masalah perkawinan. Nah, di dalam perkawinan itu salah satunya adalah terkait dispensasi kawin. Nah, jadi regulasinya adalah saat seseorang berada di bawah usia undang-undang perkawinan, maka dia harus meminta persetujuan di pengadilan agama. Karena KUA tidak akan pernah memproses pencatatannya. Seperti itu. Jadi sejak ada perubahan regulasi undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 itu pastinya terjadi lonjakan. Tidak hanya di pengadilan agama Martapura, tapi di seluruh pengadilan di Indonesia. Karena semula usia wanita 16 menjadi 19 ya Pak ya. Nah, di awal tahun di 2020 itu perkara kami meningkat tajam untuk dispensasi kawin. Yang semula mungkin sekitar 50 per tahunnya menjadi hampir 200. Nah, namun setiap tahun kita lakukan berbagai sosialisasi dan diberikan edukasi-edukasi. Kemudian juga hakim tidak serta-merta selalu mengabulkan. Akhirnya di tahun 2025 ini hanya 41 pasang yang kita kabulkan dari banyak yang mengajukan. Iya, seperti itu. Oh, jadi sangat selektif juga hakim dalam memutuskan ini diterima atau tidak pengajuan dispensasinya. Betul. Di dalam proses persidangan itu kan ada tanya jawab, proses pembuktian, hakim mengulik juga kan. Dalam persidangan itu orang tua dari calon pengantin, kemudian calon mertua itu semuanya dihadirkan, Pak. Jadi ditanya keterdesakan apa, kebutuhan apa sampai harus mendaftarkan anak di bawah umur untuk menikah. Seperti itu. Ya, Bu, ini kan menarik nih sebelum saya ke Bu Hudan. Bu, apa yang banyak diperoleh, informasi apa yang banyak diperoleh ketika orang melakukan mengajukan dispensasi itu sehingga kemudian harus nikah di luar dari ketentuan atau di bawah dari batas usia yang ditentukan undang-undang? Sebenarnya bervariasi ya Pak ya. Kalau dulu mungkin banyak yang sudah hamil duluan. Kemudian kalau di Martapura ini lebih kepada menghindari zina.
Lebih banyaknya seperti itu karena di usia 19 ini anak-anak kan udah selesai nih SMA-nya, sekolah menengah atasnya. Betul. Nah, dan kebanyakan juga mereka lulusan pesantren mungkin ya Pak ya, sehingga di usia-usia seperti itu saat mendapatkan jodoh mungkin yang menurut pandangan mereka baik daripada berkeliaran dan pergaulan yang tidak jelas. Jadi orang tua akhirnya memutuskan. Karena memang orang tua yang mendaftarkan ini orang tua Pak. Oh. Ke pengadilan gitu. Jadi ada persoalan pertimbangan agama yang itu Iya. kemudian menjadi mendasari orang kemudian harus menikah di bawah ketentuan undang-undang. Ya betul, sebagian karena itu. Oke, ini menarik nih. Saya ke Bu Hudan. Bu, artinya kalau kita menyimak data yang disampaikan Bu Rahma, ini kan sesuatu yang kemudian, ini kan hanya sampel. Dari 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan, ini ada data-data yang menarik. Kabupaten Banjar itu kan menjadi menjadi sesuatu yang unik kalau kita lihat. Satu, berdasarkan jumlah penduduk. Dia penduduk terbesar kedua setelah kota Banjarmasin. Kemudian Kabupaten Banjar dikenal sebagai daerah yang religius. Sehingga dia relate tadi dengan ada persoalan pendekatan agama. Pertimbangan agama juga itu kemudian berkontribusi terhadap orang kemudian lebih baik menikahkan anak lebih cepat. Nah, lebih cepat ini kemudian di bawah daripada ketentuan undang-undang. Artinya ini kan persoalan boleh jadi bagian daripada tradisi, bagian pada kebiasaan yang terjadi dan terbangun di tengah masyarakat kita. Bu Hudan melihatnya seperti apa? Jadi sebelum saya menjawab itu, saya jelaskan dulu organisasi kami seperti apa hingga akhirnya merangkul mitra seperti pengadilan agama, pihak sekolah. Kami adalah organisasi Yayasan Bahasa Ibu yang kantornya di Indonesia ini ada di Denpasar di Bali, dan tahun 2023 itu membuka cabang di Kalimantan Selatan di Banjarbaru. Dan organisasi kami ini adalah merespon isu-isu publik. Di tahun 2025 kemarin kita melaksanakan konferensi pemuda yang kami namai adalah Aruh Pemuda Kalimantan pertama. Itu anak muda yang kita undang. Kemudian ada 200-an peserta karena keterbatasan juga. Dari 200-an itu kita bagi menjadi 10 kelompok, dan 10 kelompok itu akhirnya memilih ada 4 isu yang harus dikawal selama 2025-2026. Dan salah satu isunya adalah isu itu pun dipilih dari turunannya dari Bappenas, Brida Kalsel, dan akhirnya kita kurasi lagi di kegiatan konferensi pemuda. Nah, dari konferensi pemuda itu terpilih kemarin itu ada 4, yaitu isu partisipasi publik, partisipasi dan isu kepemimpinan, kemudian isu kesehatan mental, isu pernikahan usia anak di bawah 19 tahun, dan yang keempat ini adalah isu need not education, employment or training. Nah, di Januari kemarin kita sedang mengawal isu pernikahan anak ya di bawah 19 tahun, dan yang kami beri nama istilah kawin anum. Di sana kita melaksanakan kegiatan itu tidak serta-merta sendiri, karena kami meminta peserta yang kemarin ikut hadir di acara konferensi pemuda itu sekarang melegalkan diri menjadi Dewan Pemuda Kalimantan. Dan itu sudah dilantik oleh Ketua DPRD di bulan November 2020. Jadi itu wadah mereka? Ada wadahnya. Jadi pada waktu kegiatan kita melaksanakan isu kemarin yang kita namai isu kawin anum, itu ada 506 pendapat yang masuk di website, karena basis kami website. Dan di website itu tidak hanya merespon dengan bahasa Indonesia, karena bahasa ibu adalah bahasa Banjar, dan bahasa Banjar sendiri terus terang saat ini itu juga menambah entry kosakata lema yang ada di website kita. Jadi hari ini kalau AI Google itu sudah ngambil data kami, Pak. Kalau AI itu sudah ada bahasa Banjar tuh ambil dari bahasa ibu Wiki Kalimantan. Kemudian setelah kami menjaring 506 entry itu, ternyata kita memilih 2 pemenang dari kategori pelajar dan umum. Dan kebetulan dari kategori pelajar ini salah satu pemenangnya adalah dari SMKN 1. Ya, siswi beliau di SMK 1 Binuang. Dan setelah kita melakukan pertemuan dengan mengundang para pemenang, kami bilang pemenang Wikiton tadi itu kita laksanakanlah dialog kebijakan. Nah, di dialog kebijakan karena isu kawin anum, otomatis kami mencari nih mitra mana yang relate dengan ada pengadilan agama, Kementerian Agama, kemudian Dinas Pendidikan, dan mitra-mitra terkait DP3A, Dinas Kesehatan kita undang. Dan di dalam kegiatan itu akhirnya kita menyepakati ada 3 gerakan, 3 aksi yang akan kita lakukan secara implementatif, dan 3 aksi itu jangkarnya idenya dari ide pemenang dari 506 entry tadi. Nah, merespon lagi persoalan isu kawin anum, sebenarnya di Indonesia ini kan tadi ada di Kalimantan Selatan, NTB, Sulsel, dan Bali. Di NTB nomor 1 di Indonesia. NTB nomor 1 di Indonesia, dan kami sering juga bercakap begitu, berdiskusi setiap minggu, meeting staff kami di Bahasa Ibu. Memang persoalan ini
adalah persoalan anak muda, yang harapan kami anak muda juga yang memberikan solusi dengan kami sebagai penjembatannya dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan yang lainnya. Dan harapan kami sebenarnya ada pencegahan, ada pengurangan. Tetapi lagi-lagi pencegahan dan pengurangan ini tanpa ada gerakan masif dari Departemen Agama, kemudian dari pihak sekolah, kita libatkan ke Dinas Pendidikan, kemudian akademisi di kampus dan semuanya. Dan saya kira termasuk pemerintah daerah kan? betul, pemerintah daerah juga. Dan kenapa kami mengambil Kabupaten Tapin? Karena kami melihat database tahun sebelumnya itu tertinggi di Kalimantan Selatan. Setelah Kabupaten Tapin baru Barito Kuala. Berarti data 2025. Ya. Karena 2024 Kabupaten Banjar masih di urutan pertama. Betul, betul Pak. Jadi kami ngelihat data BPS karena kita juga bermitra dengan Brida Kalsel ya. Jadi data-data up to date pasti akan kita cari, kita minta datanya supaya kegiatan kami di Bahasa Ibu Kalimantan ini juga sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan di khususnya untuk anak muda di Kalimantan Selatan gitu Pak. Ya Bu Hudan, tadi kan ada suara anak muda. Suara anak muda yang kemudian dirangkum oleh teman-teman. Kemudian tadi membaca data sampaikan Bu Rahma juga. Artinya lagi-lagi nih, kalau kita baca data kemudian tadi ada suara anak muda, ini kan sesuatu yang kemudian mencemaskan. Tinggal ke depan adalah ada persoalan bagaimana kolaborasi kan. Kolaborasi Betul. ada peran kelompok anak muda, ada peran dari para pihak lain terkait di situ, ada sekolah, tadi ada Bu bilang ada Ibu dari Kementerian Agama, termasuk juga pemerintah daerah. Karena lagi-lagi ini kan persoalan yang sangat serius. Kita bicara tentang angka pernikahan anak tidak hanya bicara tentang orang menikah selesai ada masalahnya di situ. Tetapi kan sesungguhnya ada masalah-masalah ikutan, ada persoalan derajat kesehatan yang juga rendah dan segala macam. Nah, bagaimana kita mengelaborasi solusi apa yang harus kita lakukan ke depan bersama-sama banyak para pihak di situ, terutama tadi kelompok-kelompok anak muda yang tadi Ibu himpun. Jadi di kegiatan kita itu ada gerakan yang kita sebut di dalam Polisi Brief. Dan selain itu sebelum kami melaksanakan, kami ada namanya program Bahasa Ibu Iki Bakunjang mulai tahun 2024 itu. Di Bahasa Ibu Iki Bakunjang kita tidak hanya memberikan sosialisasi tentang kegiatan kita, di waktu yang panjang, tempatnya nyaman, kami akan memberikan peningkatan kapasitas tentang berpikir kritis di situ. Dan tidak sedikit juga kami sebagai contoh itu ada daerah Ibu di Kabupaten Banjar dinaik ke atas sana, dan sekolah itu adalah sekolah baru. Sekolah baru yang baru di pandemi 2019 kemarin itu berdiri. Dan sedihnya kepala sekolah itu menyampaikan ke kami sejak 2019 sampai kemarin 2025 yang meneruskan untuk kuliah itu hanya 1 orang. Yang lainnya Di sekolah itu? Ya sekalinya yang lainnya apa Pak? Kawin. Ada yang ketika di kelas 1 semester awal 35, ternyata udah di semester 2 sudah 27. Yang lainnya mana? Kawin. Itu kan persoalan yang itu realitas yang terjadi. Itu realitas yang kami kita datangi ke sana. Jadi kami harus memberikan peningkatan kapasitas, dan kata kepala sekolahnya ini perlu juga kita undang orang tuanya karena betapapun meminta anak atau mengawinkan anak itu ada sebuah kekerasan terhadap anak. Ya, oke. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Ini kan tentu saja gini, kalau disampaikan Ibu tadi ini ada sebuah kasus, maka ini kan sesuatu yang harusnya menjadi menjadi kecemasan kita, dan pemerintah daerah harusnya lebih bagaimana kemudian meningkatkan perhatian terhadap itu. Karena ini kan lagi-lagi ini sebuah persoalan. Sekarang saya ke Bu Satria. Bu, sampaikan Bu Hudan tadi kan ada kasus misalnya di satu sekolah yang kemudian sampai di tingkat akhir yang melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 1 tadi Bu ya, hanya satu. Orang. Nah, ini kan sebuah sampel walaupun tidak merepresentasikan semua sekolah menengah atas atau setara misalnya di Kalimantan Selatan, tetapi setidaknya kan ini menjadi bagian yang harusnya membuat kita risau. Di Kabupaten Tapin spesifik misalnya di SMK 1 Binuang sendiri seperti apa dalam rangka kemudian kita mengkampanyekan. Tadi kan kalau batas minimal 19 tahun, kalau kita usia sekolah normal itu kan berarti kan di angka mungkin tahun pertama tahun kedua orang kuliah kan Bu. Iya. Bu Satria. Baik Bapak, sebelum saya menjawab lebih lanjut, saya perlu sampaikan dulu bahwa kita perlu memperhatikan letak geografis SMK Negeri Binuang ya, di mana dia sangat dekat dengan ibu kota provinsi Banjarbaru kan sekarang. Kemudian Binuang menjadi salah satu sentra daerah tambang yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kebetulan untuk Binuang sendiri itu dikelilingi oleh hampir 36 perusahaan. Dan daerah tambang juga sangat dekat. Jadi wilayah kerja memang. Benar, wilayah kerja. Kemudian di Binuang juga perlu kita garis bawahi bahwa
selain di daerah tambang, di Binuang juga sudah banyak sekali pesantren-pesantren. Di mana mungkin seperti kasus yang di Kabupaten Banjar, bahwa kita ketika anak sudah lulus mencapai usia 19 tahun dan ada yang melamar, maka daripada terjadi hal-hal dilarang yang agama, maka terjadilah pernikahan itu. Nah, untuk di Binuang sendiri kita memahami bahwa pola hidup bagi anak saya sebut anak-anak ya, untuk yang menikah anum nih, anak-anak sepertinya mereka menganggap bahwa barangkali media sosial mereka ingin setingkat lah, bisa berada bisa dengan gaya hidup yang seakan-akan hedon lah, karena kebetulan di Binuang ini mudah sekali mencari pekerjaan. Artinya mereka tidak punya ijazah pun sudah dilamar oleh perusahaan. Ketika mereka magang, itu sudah beberapa perusahaan, jika memang dia punya kompeten untuk itu, maka perusahaan sudah meminang siswa tersebut. Nah, permasalahan yang nilai negatifnya adalah ketika siswa-siswa putri itu kan sekarang magang pada tahun 2025 2026 ini magang sekolah itu sudah 6 bulan. Sebelumnya 3 bulan. Jeda waktu yang sangat lama ini kadangkala di kalangan siswi terutama itu terjadi semacam cinta lokasi dengan kakak-kakak yang di tempat magang. Iya, di tempat magang berarti dengan karyawan. Berarti magang itu di kelas 2 ya? Kelas 11 kelas 2. Nah, seperti itu kadangkala ketika dia tidak menyelesaikan pendidikan dan memilih untuk mundur dari sekolah, kita bertanya, kenapa? Ternyata dia sudah harus menikah lah, dan usia dia belum lulus. Oh, jadi belum lulus? Belum lulus. 1 tahun lagi kan dia harus lulus, tapi karena dia tiba-tiba sudah mendapatkan jodoh atau hal-hal lain yang membuat harus ada catatan tersendiri di KUA, maka mau tidak mau sekolah memberikan rekomendasi untuk dia keluar dari sekolahan, tapi dengan catatan kita berikan rekomendasi dengan syarat kamu harus tetap melanjutkan sekolah di paket C. Jadi mereka tidak putus sekolah di SMA, di tingkat SMA mereka tetap. Namun beberapa permasalahan kemudian muncul, harapan-harapan mereka untuk hayalan mereka bahwa mereka bisa mengatasi ekonominya lebih bagus dengan ketika kawin ketika mereka mendapatkan karyawan tambang dan lain-lain. Dalam pikiran anak-anak kami itu adalah bahwa ekonomi mereka akan berubah, akan menjadi naik dan lain-lain. Namun kenyataannya kemudian 1 tahun 6 bulan bahkan tiba-tiba sudah terdengar kabar cerai. Kemudian tiba-tiba terdengar kabar, boleh nggak Bu masuk sekolah lagi, yang nggak bisa lagi, dan hal-hal seperti itulah yang kita sudah sepakat bahwa ketika keluar dari sekolah maka kamu tidak ada lagi untuk masuk kembali ke sini. Bu Satria, ini kan sesuatu yang kemudian menarik. Kita akan bahas lebih jauh nanti soal bagaimana peran sekolah melakukan edukasi, melakukan pemahaman, sosialisasi kepada siswa. Satu, soal betapa pentingnya menyelesaikan sekolah, minimal tadi sampai jenjang SLTA sederajat misalnya. Kemudian pada sisi yang lain, bicara soal apa dampak kalau orang itu menikahnya lebih muda, menikah dalam usia anak. Kemudian tadi soal ekonomi dan segala macam. Kita akan bahas nanti setelah jeda. Bu Satria, Bu Hudan, dan juga Bu Rahma, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita dalam perspektif terkait dengan pernikahan anak di Kalimantan Selatan yang masih tinggi. Saya kembali ke Bu Satria. Bu, artinya di sini specifically kita bicara soal bagaimana peran sekolah. Bagaimana peran sekolah memberikan pemahaman, memberikan edukasi, sosialisasi kepada para siswa. Apalagi tadi kan, anak sudah berada di kelas 11, artinya 1 tahun lagi selesai magang, dia harusnya kan bisa ujian selesai misalnya. Nah, ini tentu kan menjadi sebuah masalah. Nah, bagaimana kemudian sekolah melakukan sosialisasi, melakukan pemahaman kepada anak, ayo tunda dulu nih, selesaikan dulu sekolahnya misalnya. Nah, bagaimana kita memasuk di ruang-ruang itu, Bu? Pertama yang kita lakukan adalah ketika mereka mau menjadi siswa baru. Itu ajang untuk sosialisasi, dan kita memperketat untuk bisa masuk ke SMK Negeri 1 Binuang. Di masa MPLS itu ya, Bu? Ya?
SPMB. Oh, SPMB. Sistem penerimaan murid baru. Karena kebetulan SMK Negeri 1 Binuang ini dalam SPMB itu kota yang kita punya ini mereka yang daftar tuh lebih banyak dibanding kota yang tersedia. Jadi hampir 100 atau 150 siswa. Hanya minat orang tinggi sekali. Nah, kesempatan seperti ini yang kita manfaatkan, orang tuanya datang, kita sudah membuat kesepakatan bersama bahwa satu, mereka akan menyelesaikan sekolah, akan kita terima di SMK Negeri 1 Binuang jika mereka bersedia untuk menyelesaikan sekolah dan dalam tanda petik tidak nikah. Oh, jadi harus ada komitmen itu? Sudah ada itu, sudah komitmen dan kita dalam materai 10.000. Jadi kemudian yang kedua kita sering mengumpulkan orang tua di awal tahun MPLS, kita sudah mengumpulkan dalam paguyuban orang tua siswa bahwa lagi-lagi persoalan mereka harus menyelesaikan sekolah sampai kelas 13, ada yang 4 tahun, dan sampai kelas 12. Dan dilarang menjalin hubungan dengan karyawan ketika mereka magang. Karena ini yang paling berbahaya justru di situ, Bu. Kalau di SMK persoalannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak akan ada rekomendasi bahwa sekolah mengizinkan menikah. Kemudian di beberapa titik kami sudah membuat spanduk. Sekolah sampai tuntas, nikah anom tidak. Seperti itu sudah ada dikampanyekan di sekolah. Sudah kita kampanyekan itu. Kemudian juga ada duta untuk itu sudah ada duta anti nikah muda gitu. Kemudian juga kita di sini kadang karena di Tapin ini masih daerah religi, kita sering mengadakan kegiatan keagamaan, karakter buildingnya itu seringkali kita pesan sama tuan guru atau orang alim yang ustadz yang akan menyampaikan bahwa tolong nanti ustadz di akhir atau di tengah sampaikan kepada siswa-siswa kami bahwa kalian tidak boleh menikah. Intinya kalian tidak boleh menikah sebelum kalian bekerja, sebelum kalian dalam usia matang. Karena membangun mental health ketika kawin itu nggak semudah, ketika berumah tangga itu tidak semudah dalam bayangan mereka. Jadi angka ini bisa kita tekan dari tahun 2000. Nah, yang banyak itu ketika pandemi, Bu. Ketika pandemi di mana benar 2020 sampai 2022 itu sangat tinggi. Kemudian di 2022, 2023, 2024 alhamdulillah di 2025 ini sudah hampir siswa kami sudah tidak ada lagi yang nikah anum. Alhamdulillah seperti itu. Oke, saya Bu Rahma, Bu. Ini kan harus kita lihat dalam banyak sudut pandang, dalam banyak perspektif kan. Di satu sisi kalau kita bicara aturan, bicara regulasi ya ketentuan 19 tahun minimal bagi perempuan misalnya. Tapi pada sisi yang lain lagi ada banyak pertimbangan kata Ibu. Si laki-lakinya, si perempuannya misalnya sudah merasa punya pekerjaan, secara ekonomi sudah mampu, atau ada persoalan lain juga misalnya. Nah, ini kan bagaimana kita memadukan antara pendekatan aturan dan pendekatan sosial budaya masyarakat kita. Oke, jadi kalau berbicara terkait regulasi ya Pak ya, begitu dikeluarkan Undang-Undang Perkawinan tentang peningkatan usia kawin tadi 16-19 itu Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan Pak. Jadi menindaklanjuti itu. Jadi ada peraturan terkait bagaimana cara menangani perkara dispensasi kawin pada pengadilan agama. Nah di situ para hakim, jadi untuk menangani perkara dispensasi kawin ini memang berbeda dengan perkara lainnya. Hakim yang hadir cuma 1 orang Pak, karena ini dianggap semacam peradilan anak ya. Oh jadi hakim tunggal kayak pra-peradilan. Iya, tidak menggunakan toga. Pokoknya diciptakan suasana yang ramah karena kita mau membangun komunikasi ya dengan orang tua gitu. Jadi tidak dibuat suasana yang menyeramkan lah seperti layaknya sebuah peradilan mungkin. Nah, jadi di situ juga diamanatkan kepada para hakim bahwa harus memperhatikan berbagai aspek. Ada dari aspek kesehatannya, kematangan biologisnya, kemudian aspek sosial budaya dan lain-lain. Jadi menyidang tidak hanya berdasarkan apa yang mereka katakan gitu, mempertimbangkan. Nah, oleh karena itu Pengadilan Agama kemudian memunculkan inovasi, Pak. Kami menggandeng Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak melalui Puspaga. Jadi Puspaga di Kabupaten Banjar itu setiap Selasa dan Kamis itu berpraktek di kantor kami. Pusat Perlindungan Keluarga? Iya, khusus untuk memberikan konseling bagi pemohon dispensasi kawin. Jadi kita itu menunda
Menunda waktu. Jadi para pihak datang nggak serta-merta mereka melengkapi administrasi, lalu kemudian kita daftarkan, kita jadwalkan sidangnya beberapa minggu kemudian tidak. Jadi kami suruh dulu untuk konseling, menghadirkan orang tua dan calon mertua, kemudian diberi arahan tentang dampak-dampak negatifnya. Syukur-syukur mereka mengurungkan niat. Jadi tidak sampai ke sidang. Iya. Nah, jadi kalau misalnya mereka tetap ngebet nih Pak, ada surat keterangan dari psikolog tadi, dari konselor, bahwa catatan-catatan yang akan dijadikan pertimbangan hakim. Nah, itu dari segi psikologis. Kemudian untuk biologisnya, kami juga kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar. Jadi setiap orang yang mau mengajukan itu, calon pengantinnya wajib memeriksa kesehatan Pak. Diukur lingkar lengan, lingkar pinggul, dan lain-lain lah yang menjadi perhatian mereka. Iya, sesuai dengan ketentuan kesehatan. Jadi hakim ini menimbang-nimbang gitu. Dan otoritas untuk memutuskan dikabulkan atau ditolak itu menjadi diskresi hakim ya Bu ya. Artinya kita tidak bisa masuk wilayah otoritasnya hakim. Iya, betul. Nah, seperti itu. Jadi bisa jadi ya hakim mengabulkan karena pertimbangan hukumnya menjadi lebih kuat daripada tadi biologis dan psikologis. Jadi pertimbangan apakah diterima atau tidak itu sepenuhnya pada hakim ya, otoritas hakim. Kemudian hubungan kami dengan KUA juga tidak akan menikahkan apabila tidak ada salinan atau penetapan diterima dari pengadilan. Nah, jadi kalaupun misalnya nih terjadi pernikahan anak tidak resmi, itu sudah bisa dipastikan Pak. Bukan KUA, bukan produk pengadilan yang mengabulkan gitu. Nah, terus yang lucunya lagi begini Pak. Kami secara logika mungkin kita memikirkan bahwa apabila mengajukan perkara dispensasi kawin berarti dia punya kepentingan untuk cepat-cepat menikah. Nah, ternyata setelah kami membandingkan data dari berapa yang kami kabulkan dispensasi kawin itu nggak semua pemenikah secara resmi di KUA. Contoh tadi, untuk tahun 2024 itu yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Martapura 89 perkara dari 95 yang mendaftar. Dari 95 yang dikabulkan 89. Okay. Kemudian saya meminta data nih Kementerian Agama nih. 2025 yang dinikahkan di bawah usia 19 ternyata berapa? 60. Artinya di bawah dari yang disetujui? Iya. Jadi 29 ini kami juga bingung Pak, sebenarnya 29 ini kok nggak jadi kawin ya? Atau kawinnya ke tempat lain, karena kan ada istilah pindah nikah ya Bu ya. Atau mengurungkan niat atau nikah siri. Tapi kalau nikah siri untuk apa mereka repot-repot? Iya, dispensasi. Nah, seperti itu. Apakah formalitas aja lagi dispensasi? Barangkali karena proses sidang dispensasi ini nggak keburu, sementara persiapan tadi sudah selesai gitu, kayak bikin undangan. Jadi mungkin dinikahkan siri dulu lah, entahlah seperti itu. Nah, jadi ini kalau misalnya kita ingin menghitung data asli dari pernikahan anak secara resmi, mungkin data validnya pasti di Kementerian Agama. Itu yang tercatat. Itu yang tercatat. Nah, kalau yang tidak tercatat, wallahu alam, kita tidak punya sistem untuk bisa mencari, mungkin BPS entah nanti sistemnya seperti apa. Tapi untuk 29 selisih dari yang dikabulkan dengan yang dinikahkan secara resmi itu, saya tanya ke Kementerian Agama pun mereka tidak punya solusi untuk mencari tahu apa alasan gitu. Apakah boleh jadi misalnya merubah keputusan untuk nikah karena misalnya mempertimbangkan hasil konseling dari Puspaga, maka kemudian menunda sampai betul-betul di usia 19 tahun. Nah, syukur kalau seperti itu ya Pak, karena hakim itu pasti memberikan edukasi ya. Kalau ini kami kabulkan, boleh jadi rencana mereka berjalan, tapi kena ya di catatan kehidupan ya Bu ya. Untuk anak-anak mereka mungkin nanti mempertanyakan, Mah Pak kenapa dulu nikah di bawah umur gitu, nggak sesuai dengan undang-undang, ada keterdesakan apa gitu. Jadi kalau misalnya cuman beberapa bulan saja, tunda sajalah, itu yang selalu kami sarankan. Tunda saja dulu, ditahan dulu gitu, kecuali tadi yang sangat jadi ada banyak pertimbangan. Betul. Oke, saya kembali ke Bu Hudan. Bu, dalam banyak kasus tadi, ini kan kalau kita melihat angka pernikahan anak sangat problematik sesungguhnya. Ada banyak faktor yang kemudian mempengaruhi di situ. Nah, kembali kepada teman-teman kelompok muda tadi misalnya. Apa pandangan kritis mereka soal pernikahan anak
yang terjadi di Kalimantan Selatan, lagi-lagi tentu kan kita memberikan gambaran, ada banyak dampak yang ditimbulkan di situ. Nah, pandangan teman-teman muda sendiri seperti apa, Bu? Teman-teman pemuda itu tadi saya sampaikan basicnya adalah ide mereka. Dari ide mereka kita laksanakan dialog kebijakan dan rata-rata mereka itu menyampaikan bahwa ini orang tua ini yang perlu diedukasi. Artinya mereka juga sepakat. Ya, sepakat. Dan mereka juga menyadari persoalan anggaplah pergaulan misalnya, pergaulan juga ini perlu juga teman-teman ini yang diedukasi. Tapi lagi-lagi selama ini kan edukasi ataupun pencegahan walaupun kita ada kalau tidak salah Undang-Undang Nomor 20 dari Pergub tahun 2020 itu. Tapi lagi-lagi ini kan instansi satu sama lain dia nggak masif, satu sama lain tuh nggak saling mengetahui gitu. Betul. Jalannya kan itu yang kami berupaya untuk tidak juga sepertinya mengintegrasikan tidak. Tetapi selama ini belum ada upaya walaupun entah pemerintah ini banyak sekali tupoksinya begitu ya Pak ya. Akhirnya hal-hal yang urgent seperti ini untuk anak muda seperti terabaikan. Kami melihat itu sebagai peluang karena 2030 kita ini adalah bonus demografi. Artinya 60% warga negara Indonesia adalah anak muda. Kalau anak muda kami selalu sampaikan, kalau anak muda tidak peduli dengan masalah yang sekarang urgent sangat penting, kalau kita nggak peduli hanya apa maksudnya hanya kita andalkan pemerintah yang mengentaskan permasalahan itu nggak mungkin bisa. Kita harus membantu. Ini masalah kita juga. Jadi selain hanya pencegahan ya, selain saya bilang hanya pencegahan yang bisa diupayakan oleh anak muda hari ini lewat 3 kegiatan. Aksinya yang pertama itu adalah gerakan Mandulang. Itu ide dari juara umum kategori mahasiswa umum. Kemudian ada juga yang namanya kampanye Pakasam. Jadi itu ide-ide yang lahir dari mereka. Ide-ide mereka dan mereka juga mengusulkan agar kebetulan tadi hari ini kita habis beraudiensi dengan Dispora Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka mengusulkan, ayo gimana anak muda itu bikin kayak konten edukasi lomba video pendek tentang bagaimana sih caranya. Ini anak-anak ini juga harus dikasih tahu jangan asik kayak berhubungan atau pacaran atau stop dulu gitu kan. Harus tahu rambu-rambu. Kemudian orang tua juga karena tidak sedikit. Tadi kan kami juga dengan DP3A di Kabupaten Banjar dan di Kota Banjarbaru juga saling berkoordinasi ya Bu ya. Kalau di Banjarbaru DP3A PMP 2KB. Kami menyadari hari ini pemerintah punya kegiatan A, ya, bekerja sama dengan dinas kesehatan biasanya. Tetapi lagi-lagi dinas pendidikan ini kayak nggak terklik Pak. Padahal siswa-siswa itu adalah dari di bawah dinas pendidikan. Dinas pendidikan pun kami harus approach-nya 2 nih Pak. Dinas pendidikan kabupaten kota, SD SMP ini kan urgent juga. Dan SMA dinas ini ada di provinsi. Ya, provinsi. Jadi lagi-lagi karena kami dari awal adalah organisasi yang memfasilitasi banyak hal, kadang-kadang itu orang seperti kedistrak, apa sih yang kalian lakukan? Ini kawin anum, ya kan? Sekarang ini kami isu kada singgawian, yang sebelumnya isu partisipasi. Jadi hampir semua bidang yang menjadi masalah di Kalimantan Selatan itu kita akan bantu kawal. Karena itu requestnya adalah dari anak-anak muda, Pak. Jadi sekali lagi, artinya mereka sendiri juga sangat perhatian terhadap isu yang ada di sekitar mereka, Bu. Artinya lagi-lagi di titik itu sesungguhnya bagaimana anak berkampanye kepada anak, mereka berkampanye kepada teman sebaya itu akan mungkin boleh jadi akan lebih efektif ya. Jadi mereka ada namanya kampanye Pakasam itu di media sosial namanya Pak. Mereka juga yang namanya Pakasam itu. Jadi Pakasam itu mereka di waktu yang bersamaan membuat konten, membuat e-flyer yang isinya adalah pencegahan. Ada kata-kata yang saya ingat kemarin. Lebih baik berkembang baik daripada berkembang biak. Itu kan kata-kata mereka. Unik, menarik ya. Kemudian mereka juga bikin ini Pak, bikin komik strip yang juga intinya memberitahu anak muda dengan cara mereka sendiri. Itu yang mereka lakukan. Seperti itu, Pak. Jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan. Sekarang ke Bu Satria lagi. Bu, bagaimana tanggapan, bagaimana respon dari para siswa ketika ada gerakan kampanye yang dilakukan di sekolah? Misalnya tadi kan ada spanduk yang kemudian tuntaskan dulu pendidikan, baru kemudian menikah. Nah, bagaimana respon dari para siswa dengan berbagai upaya yang dilakukan pihak sekolah? Sebenarnya respon mereka bagus. Bahkan setiap mereka mau berangkat magang, kita sudah memberikan pembekalan. Dan ada waktu rutinitas untuk mereka bimbingan konseling, bahwa guru-guru bimbingan konseling itu sudah memberikan semacam masukan lah, karena kita tidak bisa mengundang psikolog dan lain-lain, maka kita memanfaatkan guru bimbingan konseling itu untuk memberikan
bahaya dari nikah anum tersebut. Jadi ketika kita memberikan semacam kampanye atau gerakan-gerakan anti nikah anum itu, sebenarnya respon siswa itu sangat bagus. Dan bahkan kita sering juga dalam pertemuan dengan orang tua siswa, kita juga sampaikan bahwa tolong ya anak ibu dijaga dulu sampai dia menjadi seseorang, terutama nih perempuannya, sampai dia menjadi perempuan yang mandiri, yang perempuan tangguh, dan dia bisa menjadi diri sendiri tanpa nanti bergantung pada suami. Itu sangat direspon sangat baik oleh orang tua. Namun di perjalanannya itu yang tidak bisa kita cegah. Dalam waktu 6 bulan, dalam waktu 6 bulan mereka magang itu sepertinya mereka merasa bebas banget gitu. Bebas banget. Jadi pendampingan dan setiap siswa magang itu ada guru pendamping. Kita sudah memantau, tapi kadang-kala kita juga tidak bisa menangkap itu, Bu. Tiba-tiba sudah, Bu, minta rekomendasi lah. Jadi ini gimana ya? Tapi sekolah tidak memberikan rekomendasi? Sekolah tidak memberikan rekomendasi untuk dia kawin, tapi sekolah hanya memberikan rekomendasi bahwa dia boleh berhenti dari sekolah SMK, tapi dengan syarat harus melanjutkan ke paket C. Jadi solusi paket C ini menjadi semacam jalan. Oh, jadi syarat ya Bu ya. Syarat, jadi boleh kemudian berhenti, tetapi kemudian harus ada kepastian bahwa mereka menempuh paket C. Iya, jadi kita tidak mengeluarkan siswa itu, tidak memberikan surat rekomendasi sebelum dia menyatakan bukti bahwa dia sudah masuk di paket C, dan kita tidak mengeluarkan di Dapodik sebelum ada sekolah yang minta tarik untuk Dapodiknya seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu bukan untuk mempersulit siswa, tapi paling tidak memastikan hak mereka. Memastikan bahwa mereka itu tuntas 12 tahun. Itu yang poin pentingnya. Oke, nanti saya ke Bu Hudan juga, Bu. Artinya kan kalau kita membaca angka pernikahan anak yang tercatat di KUA ini kan sesuatu yang memang secara formal. Tapi kalau kita berbicara kasus, sesungguhnya ini kan kayak fenomena gunung es kan. Yang banyak sesungguhnya di bawah itu kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan lebih besar daripada angka yang diajukan dispensasi tadi ya, Bu Rahma. Tapi akan kita bahas setelah jeda, Bu Hudan, Pak Bu Satria, dan juga Bu Rahma, dan pemirsa TVRI Kalimantan Selatan. Kami akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, masih kita bicara dalam perspektif terkait dengan angka pernikahan anak di Kalimantan Selatan. Saya kembali ke Bu Hudan. Bu, kalau kita bicara data formal hari ini bahwa ada upaya pencegahan atau upaya meminimalkan angka pernikahan anak dengan tadi misalnya ketentuan undang-undang. Kemudian orang kalau mau mengajukan nikah, dia harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Ini kan kalau kita bicara data secara formal. Tapi jangan-jangan di bawah ini lebih banyak orang yang kemudian dia melakukan nikah tapi tidak pernah terdata. Dan ketika ini dilakukan pendataan oleh pemerintah, entah BPS, entah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ini yang kemudian berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan anak di Kalimantan Selatan kan, Bu Hudan? Ya, betul sekali. Itu ada angka yang tidak bisa didata ya. Angka tidak bisa didata, bisa jadi ada banyak ribuan, mungkin ribuan di Kalimantan Selatan. Dan sebenarnya pada waktu kita melaksanakan dialog kebijakan pada Februari dan Maret 2026 yang lalu, yang baru-baru, itu ada ide, kebetulan itu ada juara 2 dari kategori mahasiswa, itu anak UIN Antasari Banjarmasin, yang menyampaikan bahwa bagaimana nih dari Kementerian Agama begitu kan di KUA itu kalau tidak salah di Kementerian Agama itu kalau tidak salah Bu Rahma itu ada yang petugas untuk memberikan apa namanya penyuluh agama. Nah, katanya bagaimana penyuluh agama ini memberikan penyuluhan kepada anak muda, kepada orang tua untuk tidak melakukan kawin anum. Itu kemarin idenya. Tetapi katanya penyuluh, wah ini bagaimana kami ya? Ini ada kontra di dalam dialog kemarin seperti itu. Tetapi sebenarnya ide ini menarik, tapi
karena ada hal lain, karena mengingat dari Kementerian Agama ada hal-hal juga yang harus si penyuluh ini sudah memiliki tupoksi khusus dan kebetulan tupoksinya belum ada tuh yang seperti ini, hanya ide. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila nanti perkawinan anak ini menjadi tinggi dan itu menjadi pilihan pada waktu nanti akan pelaksanaan Aruh Pemuda atau konferensi kami nanti akan laksanakan tahun ini di Oktober 2026, Pak. Itu akan menjadi pilihan, maka coba kita guide apakah memungkinkan nanti 2027 kita rangkul, kita dekati lagi approach dari Kementerian Agama, apakah memungkinkan seperti itu khusus di Kalimantan Selatan. Khusus di Kalimantan Selatan. Ya. Oke. Cara ke Bu Rahma, Bu. Undang-undang mengatur batas usia perempuan itu minimal kawin kan di usia 19 tahun. Itu kalau kita bicara undang-undang. Kemudian ketika orang mau melakukan tadi perkawinan di bawah dari ketentuan itu, di luar ketentuan itu maka ada yang namanya tadi dispensasi. Nah, ketika kemudian hari ini kan juga ada ruang isbat nikah ya Bu ya. Orang yang kemudian sudah melakukan pernikahan, orang sudah melakukan perkawinan tetapi kemudian tidak terdata, dia bisa mengajukan. Nah, apakah jangan-jangan ini bisa digunakan sebagai ruang ketika orang pertama tertolak misalnya di dispensasi, kemudian dia menikah secara siri, kemudian minta dicatatkan secara negara, secara resmi, dia melakukan isbat nikah. Betul Pak. Jadi karena dispensasi kawin dan isbat nikah ini merupakan kewenangan pengadilan agama ya. Jadi kalau dia nggak lolos nih dari pintu dispensasi maka dia akan masuk melalui pintu isbat. Nah ini bisa dibuktikan dengan kemudian ada banyaknya pendaftar isbat nikah yang begitu ditelisik, diverifikasi ternyata mereka di bawah umur. Nah selanjutnya itu tentunya kami serahkan kepada hakim lagi ya untuk mempertimbangkan apakah mungkin dikabulkan isbat nikahnya atau tidak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari mungkin kalau dulu ya histori tidak tercatatkan lalu meminta isbat barangkali karena sarana transportasi, komunikasi yang susah ya kan. Sekarang ini kan udah nggak ada batasan ya. Kalau memang mau menikah resmi datang aja ke KUA kan gratis ya Pak ya. Selama tidak melanggar undang-undang. Nah kalau misalnya mereka isbat ternyata latar belakangnya adalah karena menikah di bawah umur itu berarti sudah ada pelanggaran. Dan hakim pasti akan mempertimbangkan itu. Dan tidak sedikit Pak yang ditolak. Isbat nikahnya dengan alasan waktu menikah mereka berusia di bawah umur. Oh, jadi tidak otomatis kemudian ketika mereka mengajukan isbat bisa diterima? Oh, tidak Pak, tentu saja tidak. Pasti ada pemeriksaan dan pembuktian lagi dari majelis hakim. Bu, selanjutnya terkait dengan peran kolaboratif yang tadi disampaikan Bu Hudan, ini kan menarik. Bagaimana kemudian peran tokoh agama, peran elit, misalnya kalau di Kementerian Agama ada bagian penyuluh atau bimbingan masyarakat Islam, misalnya dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat. Karena lagi-lagi kan kuncinya adalah bagaimana kita ingin membangun pemahaman. Seberapapun aturan, kalau kemudian pemahaman itu terbangun dengan baik kan juga percuma, Bu. Nah, bagaimana kita memahamkan itu? Bagaimana peran tokoh agama kan menjadi penting. Apalagi kalau kita bicara dalam konteks Islam misalnya. Islam kan sangat melindungi hak-hak perempuan. Karena seringkali, acapkali dalam banyak kasus pernikahan ketika bercerai, yang menjadi korban kan perempuan. Padahal kalau dalam Haji Wada itu dalam khutbah Rasul di dalam tahun ke-10 Hijriah, jelas-jelas menjelaskan tentang bagaimana perempuan itu betul-betul dilindungi. Baik Pak, jadi isu perkawinan anak ini kan juga mengangkat nama Kabupaten Banjar ya. Jadi melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan kami sudah ada beberapa kali melaksanakan rapat koordinasi yang menggandeng stakeholder. Salah satunya kami, Kementerian Agama, bahkan semua ulama Pak. Dikumpulkan secara berkala hampir tiap bulan kami rapatkan. Kami juga pengen mencari solusi dari permasalahan ini gitu. Nah dari situ kan para pemuka agama juga memahami bahwa antara undang-undang dengan aturan agama juga harus dibalanskan kan ya. Jadi melalui mereka dalam majlis-majlis taklim juga mereka akan melakukan sosialisasi turut mendukung program pemerintah ini. Nah selain itu kami di Pengadilan Agama Martapura ini Pak juga walaupun ya tidak langsung menjadi tupoksi kami ada namanya inovasi pagar sekolah Pak, pencegahan perkawinan anak melalui sekolah. Kami kerjasama dengan Bu itu anak Banua itu apa Bu yang persatuan Forum Anak Daerah betul. Iya, jadi kami ada kerjasama dengan Forum Anak Daerah Kabupaten Banjar. Kami datang Bu ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi, memberikan penyuluhan dampak negatif dari perkawinan anak, regulasi seperti ini gitu. Dengan harapan ada pengurangan dan mungkin juga tadi karena sudah berjalan 3 tahun ya MOU-nya. Jadi mungkin saja ini merupakan salah satu dampak pengurangan pengajuan dispensasi kawin. Tapi kami khawatir tadi Pak, isbat nikah tadi yang semakin banyak. Digunakan di situ. Iya, betul. Karena
karena mengurus perkara dispensasi kawin ini sepertinya lebih repot daripada isbat. Karena ada konseling tadi, pemeriksaan kesehatan, mertua harus dihadirkan lengkap. Sementara kalau isbat kan mereka nikah di bawah tangan aja melalui penghulu liar kan. Begitu nanti beberapa tahun lalu mengajukan datang ke PA Martapura, udah gitu aja dijadwalkan sidang. Jadi lebih simpel. Lebih simpel isbat. Seperti itu. Oke, saya kembali ke Bu Hudan. Bu, artinya kalau lagi-lagi nih memandang persoalan pernikahan anak ini kan sesuatu yang tidak sederhana sesungguhnya. Lagi-lagi ada banyak faktor, tapi sampaikan Bu Satria misalnya. Peran keluarga kan menjadi sesuatu yang penting. Nah, bagaimana kita mengkolaborasikan lagi-lagi peran keluarga itu betul-betul memiliki andil besar dalam rangka untuk kemudian mencegah atau paling tidak kan menunda dulu sampai betul-betul dalam batas yang tadi undang-undang sudah memberikan pagar di usia 19 nih. Ayo kita bersabar dulu sampai dengan usia 19. Negara sudah mengatur bahwa pernikahan kawin adalah hak tetapi kan kemudian ada aturan juga yang harus kita patuhi. Bagaimana kita mengkolaborasikan agar semua sinergi bisa kita lakukan dalam rangka paling tidak kita bisa meminimalkan itu, Bu Hudan. Jadi tentang organisasi kami, sebenarnya evaluator kami itu adalah Kaharla ya. Kaharla itu juga bekerja di Kementerian Perempuan dan Anak. Dan di Kementerian Perempuan dan Anak itu dialah yang sebenarnya membantu untuk program Bappenas sampai 25 tahun dan lain-lain. Nah, tentang kami juga, tentang kami kemudian gerakan kolaboratif, sebenarnya ini kami memiliki tantangan yang besar ya Pak ya. Bukan saja, ini kan biasanya 1 tahun itu kami bisa mengawal isu itu 3 bulan. Nah, ini 3 bulan nih satu isu. Tapi pada kenyataannya pada waktu ada aksi implementasi yang ternyata itu tidak cukup 1 tahun. Tidak cukup 1 tahun. Waktu pertama kita melaksanakan mitigasi sampah plastik di Oktober 2024. Ternyata sampai sekarang itu implementasi kegiatan tetap berjalan. Nah, dengan sekarang yang isu baru, isu kawin anum yang sudah kita tuangkan di dalam polisi brief sendiri, kami memahami bahwa ini pengurangan pencegahan dari data tadi 10 besar kita di Indonesia dari Kalimantan Selatan. Saya tidak tahu apakah 2 tahun kemudian itu akan turun dan seperti apa, tetapi harapan dari anak-anak muda, ayo Kahudan begitu kan, kita juga di kegiatan-kegiatan seperti halnya kami juga meminta Dewan Pemuda untuk aktif lagi gitu, karena Dewan Pemuda ini ada 21 orang tergabung di situ anak muda, dan lagi-lagi mereka tidak tinggal di Banjarbaru saja, tidak tinggal di Banjarmasin saja, ada dari Tabalong paling jauh. Bagaimana caranya kita mengentaskan permasalahan dari seluruh isu yang kita sepakati pada waktu konferensi pemuda. Dan kabar baiknya sebenarnya Pak, di Juli 2025 yang lalu organisasi kami ini kan mendapat penghargaan dari PBB, satu-satunya di Indonesia. Kemudian Ibu Mutia Hafid ya, itu juga Menkomdi itu menemani kami kemarin mengambil hadiah di Jenewa, Swiss. Nah pada waktu itu juga Ibu Mutia juga tahu kami ini bergeraknya di bidang digitalisasi platform digital kami di www.bahasaibu.org. Tetapi kami sadar partisipasi itu tidak sekedar orang ada jiwa-jiwa kerelawanan untuk memberikan respon. Kami harus melakukan intervensi ke beberapa sekolah, intervensi ke kampus, ke masyarakat dan lain-lain. Itu yang membutuhkan effort, dan kami sendiri di Kalimantan timnya tidak banyak Pak. Tidak lebih internal dan eksternal tidak lebih dari 15 orang. Sementara permasalahan yang ternyata ada di Kalimantan Selatan begitu banyak rumitnya. Sementara yang kita pilih ada 3 aja saya bilang tadi, kalau tidak ada Dewan Pemuda, tidak ada instansi yang kami juga perlu data. Dan lagi-lagi itu bukan untuk kita loh, kita untuk semua. Pian dari dinas dari dinas pendidikan, tahu nih ternyata dinas pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan tidak tahu bahwa daerah yang kami intervensi yaitu di salah satu Kabupaten Banjar di Karangintan, begitu kondisi siswanya di sana. Dari pertemuan kita di dialog kebijakan itu sampai 2 kali dialog Pak ya. Akhirnya kita bisa saling mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, apa yang dilakukan oleh DP3A. Bahkan sampai saya juga baru tahu, tidak
dispensasi itu tidak berarti bisa gol gitu, bisa kawin. Ternyata ada isbat, ada yang lain-lain. Bahkan dispensasi lebih sulit rupanya Bu Rahma ya daripada dispensasi. Oke, sekarang saya ke Bu Satria lagi. Bu, artinya lagi-lagi nih, seberapapun ikhtiar yang kita lakukan dalam rangka satu mengkampanyekan, membangun meminimalkan angka pernikahan anak, ujungnya yang paling penting adalah bagaimana kesadaran. Selama orang tidak memiliki kesadaran yang cukup baik di orang tuanya, baik di anaknya, bahwa menunda pernikahan itu jauh lebih baik. Ada persoalan ketuntasan belajar tadi kan Bu Rahma, Pak Bu, dan ada persoalan bagaimana kesiapan reproduksi kesehatannya, ada persoalan ekonomi dan segala macam, belum lagi soal-soal mental. Bu, artinya tantangan untuk sekolah, terutama di tempat Ibu misalnya di SMK Negeri 1 Binuang, dengan kondisi tadi ini kan daerah industri, daerah di mana orang mencari lapangan kerja itu gampang. Maka lagi-lagi ini kan tantangannya tidak mudah ya, Bu Satria. Untuk Binuang sendiri, meskipun kita menjadi sebagai anggap ring satu di mana di dunia perusahaan itu berdiri di Binuang sendiri dan dianggap mudah untuk mencari gawian, bahkan yang belum punya ijazah pun sudah bisa kerja. Ini dalam tanda petik begini Pak, bahwa Binuang itu banyak yang memiliki perusahaan itu adalah perusahaan-perusahaan keluarga. Jadi hampir 30 perusahaan itu justru perusahaan keluarga. Jadi ketika magang atau apa itu mudah sekali di Binuang. Dan bahkan mereka pun bisa bekerja, bisa menjadi operator, bahkan belum usianya kan Bu 21 tahun, tapi anak-anak SMK yang sudah memiliki keterampilan seperti itu umur 17 tahun, umur 18 tahun, dia sudah memiliki seperti itu, dia sudah bisa bekerja dan bisa bantu orang tua mereka untuk mencari nafkah lah. Sehingga kadangkala penyelesaian pendidikan itu sendiri kita kadangkala susah karena lulusan SMK inginnya kerja. Pekerjaan sudah mereka dapatkan. Lalu kita seperti apa lagi? Tapi untunglah bahwa ada ketentuan dari perusahaan bahwa dia tidak bisa menerima sebelum umur 21 tahun. Sehingga bukan karyawan tetap. Tapi mereka tetap dijalani. Nah, hal yang seperti ini yang kadangkala mungkin membuat anak-anak itu tingkat nikah anum itu bisa tinggi di Tapin seperti itu karena mereka menganggap bahwa pekerjaan yang sebenarnya tidak permanen itu menganggap bahwa bisa menyelesaikan ekonomi. Jadi orang kalau sudah dapat pekerjaan, sudah dapat penghasilan, maka satu langkah untuk menikah, untuk kawin lebih mudah. Padahal di ke depan karena tidak pekerjaan tetap kan, karena menunggu 20 tahun, akhirnya di tengah perjalanan terjadi pemutusan, berdampak lagi, sehingga kemudian perceraiannya pun juga tinggi. Iya, akhirnya perceraian tinggi. Tapi lagi-lagi kan belum dapat dispensasi, belum isbat, jadi tidak terdata Bu, tapi memang melakukan nikah di bawah tangan itu. Oke, terakhir saya ke Bu Rahma sebagai closing statement. Bagaimana kemudian kita pentingnya peran Kementerian Agama spesifiknya bicara terkait di Pengadilan Agama soal memahami bahwa menunda perkawinan, memastikan sesuai dengan ketentuan undang-undang itu lebih penting, lebih bijak. Karena ada soal kesehatan, ada soal bagaimana kematangan ekonomi dan segala macam, dan yang paling penting adalah soal bagaimana melindungi hak-hak perempuan. Oke, jadi memang ya mengajukan dispensasi kawin itu sebenarnya sudah susah, ya kan? Akan lebih susah lagi apabila dikabulkan karena setelah menjalani perkawinannya ya Pak ya. Harapan kami berbagai macam regulasi, undang-undang dan peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung untuk melindungi sebenarnya. Ini tidak dimanfaatkan sebagai pintu-pintu masuk untuk menuju pernikahan anak di bawah umur. Nah, terkait nafkah anak, pemenuhan hak perempuan dan anak, Mahkamah Agung sebagai lembaga atas dari peradilan agama juga sangat concern memperhatikan itu. Tapi tentunya pemenuhan hak perempuan dan anak ini bisa kami akomodir di dalam perkara perceraian, bukan di dispensasi. Nah, seperti itu. Jadi kami juga sebagai pemangku kebijakan yang mungkin memberikan penetapan mengabulkan untuk dispensasi kawin, berharap bahwa apabila keputusan dikabulkan sudah dijatuhkan oleh hakim, kami tidak melihat anak itu datang lagi sebagai pengaju cerai gugat atau cerai talak. Jadi harapan kami melalui konseling dan segala macam upaya yang sudah dilakukan oleh Bahasa Ibu Kalimantan Wiki ini juga bisa menjadi pencegah daripada kawin anum semakin banyak
ininya semakin banyak yang melaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Oke, baik, terima kasih Bu Rahma, dan mudah-mudahan ini kan menjadi bagian Bu dan juga bagian bagaimana kita memberikan pemahaman sosialisasi kepada masyarakat menunda perkawinan betul-betul sesuai dengan ketentuan undang-undang itu jauh lebih baik, bahwa ada ruang disediakan yang namanya dispensasi, sidang dispensasi, iya, tetapi itu digunakan sebagai jalan terakhir. Kalau misalnya masih bisa menunda, lebih baik menunda, karena ini tidak hanya bicara soal urusan kawin saja, urusan nikah saja, tapi ada urusan-urusan yang lain. Bagaimana kesiapan ekonomi, kesiapan mental, dan kesiapan reproduksi yang lagi-lagi kalau itu tidak siap maka akan berdampak lebih jauh, yang kemudian dirugikan adalah perempuan. Juga terima kasih dan Bu satu Rahma. lagi Pak, kita tidak bisa bergerak sendiri ya. Betul. Kita harus Sama-sama. bergerak bersama-sama dan semua harus memiliki komitmen dan concern yang sama. Betul. Oke, baik, terima kasih Bu Rahma, terima kasih Bu Hudan, terima kasih Bu Satria, dan mudah-mudahan menjadi bagian sekali lagi untuk memberikan kita pemahaman kepada masyarakat. Lagi-lagi poinnya adalah yang paling penting kesadaran semua pihak bahwa inilah ikhtiar yang kita lakukan, tapi pemahaman itu menjadi sesuatu yang penting, bahwa paham bahwa kita taat dengan ketentuan undang-undang perkawinan. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI Kalimantan Selatan, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam perspektif kali ini bicara terkait dengan kasus pernikahan anak di Kalimantan Selatan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.